Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator pertemuan pada siang hari ini akan berdiskusi kelompoknya. Untuk kelompok 3, dipersilahkan. Analisis skripsi atau tugas akhir. Hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan motivasi kerja perawat di ruang perawatan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Penggunaan tanda baca. Next. Satu, penggunaan tanda baca dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi dan bukan pula mencari kesalahan pada para perawat pelaksana. Pembenarannya dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi dan bukan pula mencari kesalahan para perawat pelaksana. Memberikan contoh-contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para bawahan apa yang diharapkan dari mereka dan memberitahu perilaku yang layak untuk dilakukan. Pembenarannya, memberikan contoh-contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para bawahan apa yang diharapkan dari mereka dan memberitahu perilaku yang layak untuk dilakukan. Keteladanan ini dapat. Yang ketiga, ini artinya jika pemimpin tepat dalam menerapkan gaya kepemimpinan, maka akan memberi dampak positif terhadap kinerja perawat. Dan sebaliknya, apabila pemimpin tidak dapat dalam menerapkan gaya kepemimpinan, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja perawat. Pembenarannya, ini artinya jika pemimpin tepat dalam menerapkan gaya kepemimpinan, maka akan memberi dampak positif terhadap kinerja perawat dan sebaliknya apabila pemimpin tidak tepat dalam menerapkan gaya kepemimpinan, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja perawat. Nomor 4, di ruang perawatan anak terdapat 2 orang perawat pelaksana yang berumur antara 50 sampai 59 tahun. Di ruang perawatan anak terdapat 2 orang perawat pelaksana yang berumur antara 50 sampai 59 tahun. Next. 2. Penggunaan ejaan. Kalimat yang salah. 1. Kegiatan tersebut mencakup cara mengarahkan, menunjukkan jalan, menyupervisi, mengawasi tindakan anak buah, mengoordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Pembenarannya, kegiatan tersebut mencakup cara mengarahkan, menunjukkan jalan, menyupervisi, mengawasi tindakan anak buah, mengkoordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Nomor 2, peneliti mengecek jumlah setiap perawat yang bekerja pada satu ruangan tersebut dengan jumlah kuesioner yang terkumpul. Pembenarannya, peneliti mengecek jumlah perawat yang bekerja pada satu ruangan tersebut dalam jumlah kuesioner yang terkumpul. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3. Kata baku dan tidak baku. 1. Manager, kata bakunya manajer. 2. Praktek, kata bakunya praktik. 3. Intelijen, kata bakunya intelijen. 4. Analisa, kata bakunya analis. 5. Manajemen, kata bakunya manajemen. 6. Deskripsi, kata deskripsi. 7. Resiko, kata bakunya risiko. 8. Negeri, kata bakunya negeri. 4. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. 1. Perilaku keteladanan para pimpinan adalah dengan menunjukkan kepada para bawahan mengenai apa yang harus mereka lakukan, memberikan contoh-contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para bawahan apa yang harus diharapkan dari mereka dan memberitahu perilaku yang layak untuk dilakukan.
kebenarannya perilaku keteladanan para pimpinan kepada para bawahan yang harus dilakukan, memberikan contoh dan terlibat dalam perilaku simbolik dari mereka serta perilaku yang dilakukan. 2. Berikut ini akan diuraikan hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dan motivasi kerja berat di ruang perawatan bedah interna dan anak RSUD Syekh Yusuf Goa. Pembenaran hubungan gaya kepemimpinan kepala dengan motivasi kerja perawat dengan perawatan. Tiga, seorang pimpinan menunjukkan perilaku yang banyak memberikan arahan dan memberikan dukungan. Kalimatifnya, seorang pimpinan menunjukkan perilaku yang banyak memberikan arahan dan dukungan. 4. Motivasi sebagai pendorong pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Kalimat efektifnya, motivasi sebagai pendorong pada umumnya saling kait-mengait dengan faktor lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Menganalisis keilmian skripsi atau tugas akhir. Siapa yang membuat skripsi tersebut? Penulis Nur Fadilah, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apa isi skripsi tersebut? Isi dari skripsi tersebut untuk menganalisa hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan motivasi kerja perawat di ruang perawatan bedah dan menganalisa hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan motivasi kerja perawat di ruang perawatan interna. Kapan skripsi tersebut dibuat? Skripsi tersebut dibuat pada Juni 2013. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di mana skripsi dibuat dan di mana penelitian tersebut dilakukan. Skripsi tersebut dibuat di Makassar dan penelitian dilakukan di ruang perawatan bedah interna dan anak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Mengapa penulis membuat skripsi tersebut? Tujuan penulis membuat skripsi tersebut untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan motivasi kerja perawat di ruang perawatan. Bagaimana metode pembuatan skripsi tersebut? Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 52 orang. Untuk memperoleh informasi dari responden, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, bila ada pertanyaan, disilakan untuk bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silahkan. Untuk analisis keilmiahan skripsi yang sudah dijelaskan di atas,
Tolong simpulkan apakah skripsi yang dianalisis itu sudah ilmiah atau belum. Berikan penjelasannya. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Saya izin bertanya. Ya, di slide penggunaan tanda baca, di kalimat pertama yang berbunyi dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya, koma, untuk mencari solusi dan bukan pula mencari kesalahan para perawat pelaksana. Di pembenarannya kan di situ tidak ada tanda koma, bukannya seharusnya di depannya bawahannya itu ada tanda koma ya. Gimana? Tolong jelaskan. baik, cukup 2 pertanyaan saja. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kemungkinan sudah cukup. Jika tidak ada, untuk kelompok 3 silahkan dijawab pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab dari Saudari Indah. Dari hasil analisis skripsi tersebut sudah layak, tetapi terdapat beberapa kesalahan antara penggunaan tanda baca seperti antara peneletakan koma. Contoh kalimat bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi. Pembenarannya dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi. Tidak ada koma seharusnya dalam pembenaran tersebut. Yang kedua, kesalahan penggunaan ejaan seperti mengawasi tindakan anak buah, mengordinasikan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Pembenarannya pada kalimat yang salah disebutkan mengordinasikan. Pembenarannya adalah mengkoordinasikan karena tidak terdapat huruf K atau imbuhan dari kata koordinasi. Kata baku dan tidak baku seperti manager, dengan yang benar kata bakunya manajer, praktek, praktik, risiko, risiko, negeri, negeri. Kalimat efektif dan kalimat efektif. Itulah beberapa kesalahan dalam analisis skripsi hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan motivasi kerja perawat di ruangan perawatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, apakah ada yang perlu ditambahkan? Jika tidak, mohon menjawab pertanyaan dari Devi. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi lagi. Iya, bisa. Saya bertanya di slide kedua tentang penggunaan tanda baca di kalimat pertama. Ya, di kalimat pertama yang berbunyi dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya, di situ kan ada tanda koma. Untuk mencari solusi, di situ juga ada tanda koma kembali, dan juga pula mencari kesalahan para perawat pelaksana. Nah, di pembenarannya ini, tanda komanya dihilangkan semua. Saya bertanya, kenapa tanda komanya dihilangkan semua? Padahal kan di depannya bawahannya itu ada tanda komanya. Di situ sudah dijelaskan dengan ada kata penghubung dengan. Kenapa tanda komanya dihilangkan semua? Terima kasih. Bagaimana kelompok 3?
Izin menjawab pertanyaan kesalahan dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya. Kalimat tersebut salah soalnya peletakan tanda koma di setelah dengan bawahannya. Pembenarannya yaitu dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi dan bukan pula mencari kesalahan para perawat pelaksana. Terima kasih. Bagaimana Devi? Apakah sudah jelas? Bisa diulangi kembali? Penggunaan tanda baca kesalahan tersebut dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi dan bukan pula mencari kesalahan para pelawat pelaksana. Pembenarannya yaitu dengan mendiskusikan secara bersama-sama dengan bawahannya untuk mencari solusi dan bukan pula mencari kesalahan para pelawat pelaksana. Terima kasih. Jadi tetap benar ya, tanda komanya tetap dihilangkan semua. Untuk pembenarannya, tanda koma di setelah kalimat bersama-sama. Jadi bukan setelah bawahannya dan bukan setelah solusi ya. Jadi yang benar setelah bersama-sama. Baik, bagaimana Saudari Devi? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Jika sudah cukup, saya akan menutup pertemuan pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.